Ini potongan dari Q&A yang dilaksanakan oleh BKN akan kami sampaikan pula di sini. Pertama, ini adalah ketentuan pengadaan P3K paruh waktu yang disampaikan oleh Menpan RB. Pertama adalah P3K paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Ini pengertian P3K berdasarkan Kemenpan RB. Selanjutnya adalah jabatan apa saja yang dapat diisi atau dapat diusulkan pada saat P3K paruh waktu. Yang pertama adalah jabatan guru, yang kedua jabatan tenaga kesehatan, dan yang ketiga jabatan tenaga teknis. Untuk jabatan tenaga teknisnya, jabatan yang bisa diisi adalah jabatan operator. Yang pertama adalah pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Untuk jabatan teknis ini didasarkan dari jenjang pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing non-ASN. Pengelola umum operasional, eh, pengelola umum operasional untuk non-ASN yang telah mengikuti seleksi P3K yang memiliki jenjang pendidikan SD dan SMP, operator layanan operasional yang memiliki jenjang pendidikan SMA, pengelola layanan operasional memiliki jenjang D3, dan penata layanan operasional memiliki kualifikasi pendidikan S1. Jadi nantinya menurut informasi yang kami dapatkan dari BKN, untuk tenaga teknis, jabatan otomatis berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki. Jika non-ASN tersebut memiliki pendidikan terakhirnya adalah SD SMP, otomatis langsung memiliki jabatan nantinya di paruh waktu pengelola umum operasional. Dan selanjutnya mengikuti seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya, pelaksanaan P3K paruh waktu ini dilaksanakan bagi pertama adalah non-ASN yang terdata, tidak lulus, dan tidak dapat mengisi lowongan formasi. Yang kedua, selanjutnya kriteria pelamar dan pengisian formasi P3K diprioritaskan secara berurutan, artinya R1, R2, R3, baru terakhir R4. Dan yang keempat adalah mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Selanjutnya, pengangkatan P3K paruh waktu ini di kolom ini, poinnya adalah pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun 2024 atau telah mengikuti seleksi P3K dan CPNS untuk formasi tahun 2024. Bagi non-ASN yang tidak mengikuti atau tidak mendaftar seleksi P3K baik tahap 1 atau tahap 2, atau yang masuk database BKN namun memilih untuk daftar CPNS, itu tidak dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu berdasarkan paparan Menpan berikut. Selanjutnya, saat ini pemerintah daerah, instansi pemerintah dapat mengusulkan kebutuhan P3K paruh waktunya yang disampaikan melalui layanan elektronik BKN sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Nantinya status kepegawaian P3K paruh waktu ini ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan NIP sebagai pegawai ASN. Selanjutnya, ini mekanisme pengusulan P3K paruh waktu yang disampaikan oleh BKN. Sebagaimana kita ketahui ya, data SSN itu
di SCSN BKN nanti adalah perencanaan kebutuhan menampilkan data tenaga non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi tahun 2024. Artinya seluruh peserta seleksi P3K tahap 1, tahap 2 atau CPNS yang masuk kriteria pengangkatan P3K paruh waktu sudah terkunci datanya di aplikasi BKN. Siapa saja yang ada yang dikategorikan dapat diangkat P3K paruh waktu sudah terdata dalam BKN. Namun di BKN masih terdapat beberapa data yang belum lengkap, antara lain eh, update data pendidikan, unit kerja, dan jabatannya. Karena mungkin kemarin sebagaimana kita ketahui dan banyak juga ditemukan teman-teman kita banyak yang guru misalnya melamar di formasi teknis, kesehatan karena formasi jabatannya tidak ada, mendaftar di formasi teknis. Nah, di sini dapat kita sesuaikan nantinya ke dalam bagi kesehatan disesuaikan dengan pendidikan, bagi guru yang memang terdata dalam Dapodiknya sebagai guru dapat diangkat sebagai P3K paruh waktu guru. Karena menurut informasi yang disampaikan oleh teman-teman BKN sudah tersinkron dengan data Dapodik. Jadi yang di data Dapodiknya bukan sebagai guru, karena sudah by sistem maka dia tidak dapat diangkat sebagai guru. Seperti itu. Eh, Langkah kedua adalah pemetaan. Nah, saat ini mungkin kita sambil menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat adalah melakukan pemetaan kebutuhan P3K per waktu. Nantinya eh, kami di sini akan memverifikasi, Pak Adria, satu persatu name by name terhadap seluruh peserta P3K paruh waktu. Dia jabatannya sebagai apa, pendidikannya saat ini apa, itu sedang dalam proses konsep ya Pak ya. Nanti kita informasi Zoom berikutnya akan kami informasikan lebih lanjut. Disitulah eh, proses usulan kita. Jika memang nanti proses kebutuhan sudah selesai, misalnya berapa yang kita ajukan dan sudah ditandatangani oleh pimpinan SPTJM seperti kita ketahui, instansi wajib melampirkan SPTJM, PPK dengan TTE. Ini baru dapat kita kirim ke Menpan. Saat ini alur pertama adalah penyusunan kebutuhan atau pemetaan kebutuhan. Sebagaimana saya sampaikan tadi, jika pelamar ini sekarang pendidikannya apa atau jabatannya apa. Kalau kemarin dia teknis, ternyata dia aslinya guru, bisa petakan ke guru jika memang terdata dalam Dapodik. Lalu jika dia kesehatan, kemarin daftar di teknis karena formasi kesehatan kita sedikit, dia dapat kita sesuaikan sesuai dengan pilihan jenjang pendidikannya. Misalnya dia D3 keperawatan, tentu pilihan pendidikan jabatannya adalah keperawatan atau perawat seperti itu. Jika teknis, langsung jabatan yang seperti tadi saya sampaikan berdasarkan jenjang pendidikannya. Jika memang sudah disetujui oleh pimpinan, akan dikirim ke BKN melalui aplikasi Menpan RB. Nantinya setelah Menpan RB menetapkan kebutuhan, baru para peserta tes P3K yang dinyatakan atau memiliki dapat mengisi P3K paruh waktu dapat mengisi daftar riwayat hidup. Jadi sudah ada beberapa chat masuk ke call center bidang pengadaan. Pak, saya R3T kapan dapat mengisi daftar riwayat hidup? Jadi timelinenya sekarang adalah itu nanti status R2, R1 menunggu memetakan kebutuhan P3K paruh waktu yang nantinya setelah disetujui oleh PPK baru dapat dikirimkan ke Menpan. Setelah dapat rekomendasi dari Menpan terkait jumlah P3K paruh waktu yang diusulkan, baru data dikirim ke BKN, lalu BKN dapat membuka pengisian daftar riwayat hidupnya.
Baru nanti para peserta yang dapat mengisi P3K paruh waktu mengisi data riwayat hidup ya. Setelah selesai mengisi P3K paruh waktu, daerah selesai seluruhnya, maka nanti BKD akan memproses pengusulan NIP-nya ke BKN. Lalu BKN memproses usulan NIP dari daerah. Jika usulan NIP tersebut sudah mendapatkan persetujuan teknis, baru dapat di SK-kan. Seperti itu. Dua slide ini adalah poin inti yang disampaikan oleh Pak Abang Subagja dan Pak Soharman kemarin. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian secara garis besar informasi terkait P3K paruh waktu.